Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Let's make this opportunity itu benefit not just because you are here, you have to attend this. Bukan karena itu, tapi just because you want to explore, am I really a star in my life? Am I really a star for others? Apakah saya betul-betul bisa jadi bintang untuk menerangi yang lain juga? Atau saya cuma menjadi bintang supaya saya bisa melihat diri saya adalah bintang. You are here not because of yourself. Banyak orang yang merisain dokumen, yang ini, yang akhirnya agree that you have to be here, you deserve it. Show that you deserve. Okay? Di dalam setiap perjalanannya, be grateful. And that is yang akan membantu Anda untuk bisa sukses. Karena kamu tidak merasa bahwa this is just because of me. Banyak apresiasi yang akan Anda berikan pada orang lain yang membuat diri Anda nanti stabil emotionally and physically. Oke? Kelihatan kayak gini kali ya kalau kita lagi stres ya. Nah, kalau sudah kayak begini ditambah lagi kewajiban yang lain. Coba dilihat. This is going to happen in Australia. Kamu harus ngurus garden. Jangan kira enggak loh ya. Ini daun kita udah bilang, tolong jangan gugur. Udah bilang gitu sama dia ya toh. Gugur juga. Masuk di musim gugur tambah banyak temennya yang gugur ya kan. Nah ini harus setiap hari. Lalu kamu akan misalnya harus ada agency inspection untuk rumah. Setiap 2 bulan bersih-bersih setengah mati. Mau datang jam berapa dilihat masih aja ada kurangnya. Karena kalau tidak begitu Anda nanti meninggalkan tempat. Ini tidak bersih, bond Anda nggak akan kembali. Depositnya itu ya. Then you have to maintain that. Masak, ya kan? Kalau enggak masak pakai panci ini rasanya lain. Bawalah panci dari Indonesia, akhirnya pancinya modelnya kayak gini. Nah, oke, sekarang kita lihat nih. Anak nangis, padahal kamu harus pergi berangkat studi, ya kan? Istrinya bilang, "Mas, jangan berangkat dong, ini anaknya nangis nih." Masih bawa kita sini. Nah, salah gimana toh? Berantem dulu. Supervisornya bilang, 7 o'clock I will see you here. Oh. Dan itu on time di sana, benar ya? Jangan bilang, maaf Pak, tadi terlambat, begini, begitu. 1 kali probably okay. Second times dia bilang, okay, we can reschedule. Yang 3 kali, do you really need me? Ya kan? It's a 2 ways, ya. Kita lihat lagi, belum kalau kamu sakit, anak sakit, keluarga di Indonesia sakit. That will influence how you think about what you do. Bisa nggak konsen. Apalagi yang master nih, itu kan kuliah kan, ada perkuliahan biasanya. Kalau PhD kebanyakan untuk studi riset aja. Tetapi juga ada seminar-seminar yang diwajibkan ikut. Nggak bisa konsen kita. Lalu akhirnya kemana kita? Harus berdoa. Kita serahkan pada yang di atas. Bisa selesai nggak permasalahannya? Kalau hanya kita serahkan aja. Kita berdoa terus semoga supervisor saya gitu ya. Semoga proposal saya diterima tanpa saya harus mengetiknya gitu. Right, Anda ketawa masih bisa bilang that's not possible. Belum lagi nanti kalau pas dikembaliin udah setengah mati nih bikin nih halaman 1 ya toh. Waktu kembali merah semua itu. Coret, change this, change that, change this, change that. Dan kamu bilang, I don't know where to start. Benar ya? Ada deadline. But it's all okay. Bisa nggak ngomong? It's all okay. Say it. It's all okay. It's all okay. Ya? You're not alone. Karena saya sudah ngelewatin. Temannya sudah ngelewatin. Berarti bisa. Nah kalau tongpes ini repot nih. Ini mana tongpes tuh kantong kempes. Kantong kempes. Kalau itu tongpes, kalau di sini apa ngomongnya Pak? Kalau sekarang? Kanker, kantong kering. Oke ya. Next. Ini sumber stres nggak? Siapa yang pagi-pagi nggak buka HP, mencek WhatsApp-nya? Nggak ada. Kalau semuanya masih ada tanda belum dibuka itu, rasanya harus dibuka. Betul kan? Kemudian terjadi gejala yang disebut sebagai FOMO kan? Fear of missing out. Jangan-jangan aku nggak tahu ada yang ketinggalan apa, ketinggalan berita. Ketakutan-ketakutan seperti itu tuh kan menjadi sumber stres. Karena kita hidup di dalam zaman yang ini tuh mengikuti kita. Mau nggak mau, ya kan?
Mari kita lihat yang nomor 2 ini. Yang nomor 2, safety net. Itu ada gembok ya. Pelajar yang paling susah itu adalah kalau kita kehilangan data. Karena kita kelelahan, kita salah pencet, maunya nge-save tapi kita delete. Bener loh. Itu terjadi pada saya di tahun keempat, semua data saya hilang. Tahun keempat PhD enggak bisa nangis, sudah air matanya sudah hilang juga. Saya panggil-panggil air matanya enggak keluar juga gitu kan. Padahal kalau keluar air mata kan lumayan bisa membuat orang lain kasihan, ya kan gitu ya. Tapi enggak bisa juga ya, karena berarti itu salah sendiri. Dan saya melihat file itu terbuang, delete all, tek, saya cancel enggak bisa. Habis. Seluruh data dari Indonesia, dari ini, data habis, data analisa hilang semua. Yang bisa dilakukan adalah ambil napas dalam. Berapa kali mau marah tidak bisa, tapi akhirnya mencari solusi. Kebetulan di universitas di Australia itu kalian mesti baik-baik ya sama bagian penyimpanan data. Karena universitas itu punya ya, nanti kalian jadi student itu ada di mana kalian akan berhubungan dengan orang yang mengelola menyimpan data student, data riset itu ya. Nah itu nanti harus tahu, bisa menjelaskan. What I mean is that I lost it and I don't know. Langsung bahasa Inggrisnya hilang semua gitu. Nggak lulus IELTS 4,5 gitu. Kalau lagi stres gitu. Now this kalau Anda lihat teknologi ini kalau kita lihat menyulitkan kita akan merasa stres. Tapi kalau kita melihat we can do something with this. Oke, karena Anda pinter begini, gembok di sana harus masukkan ke Google Drive. Ya kan? Harus simpen di cloud. Harus simpen di siapa temen, di thumb drive, mau di segala macam. Setelah itu bingung, mana yang terbaru? Mana tadi yang aku sudah rapikan? Ya, stres sama cara penyimpanan yang mestinya mengurangi stres, gitu. Nah, itu. Nanti kita lihat. Itu that's all the journey that makes everyone happy, gitu. Harus make everyone happy, ya. Oke. Teman-teman punya 3-4 kertas ini ya. Nah, 4 kertas ini kita periksa dulu nih. Saya dan distress, ya. Ditulis namanya dulu. Kita pakai kertas kuning dulu. Pemicu distress saya atau apa? Sebelum kita belajar what is distress. Pemicu distress saya yang sering menimbulkan distress pada saya itu siapa sih? Apa sih? Oke. Maksimum 3 ya. Yang sudah boleh ke kertas kedua yang warna hijau. Cara saya mengatasi distress saat ini bagaimana? Yang ketiga, apa tanda-tandanya kalau saya mulai distress? Tiap orang itu punya tanda beda-beda. Dan yang keempat, pengalaman melewati distress terberat. Yang sudah menuliskan semua masing-masing, silahkan menempelkan di bagian belakang sesuai dengan warna yang ada di kertas ada di belakang. Nah, saya minta supaya nanti kita ingat Anda naruhnya di mana. Mulainya kita masukkan di yang kuning dulu ya. Ngisinya sesuai dengan ini ya, nempelnya. Jadi kalau Anda naruh di sebelah kiri, nanti sebelah sini juga yang sama. Sehingga kita nanti kalau misalnya mau mengolah itu ya, nggak bingung nyari kertas tadi di mana saya nempelinnya, ya. Oke? Jelas? Silakan, terus. Yuk, cepat. Oke, saya hitung sampai 10 ke bawah, kalau belum selesai nanti tidak boleh duduk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang masih berdiri tolong ditot di belakang, jangan duduk. Right. Ya, teman-teman yang sudah melakukan, baik, you did well. Teman-teman yang belakang melakukan baik, tapi karena ngantri, ya kan? Jadi pelan-pelan, ya kan? Dan karena tidak tahu akan ada aturan, susah nggak tadi nulis 1, 2, 3? Ada yang ingin mengomentari, apa tadi rasanya kalau waktu dibilangin nggak boleh duduk? Ada yang bisa? Sebenarnya kecewa, Bu. Kecewa. Iya, nggak fair sebenarnya, Bu. Padahal Bapak itu kan
belum kenal sama saya juga ya gitu kita pikir. kan harus tadi dibilang ikut aturan. Nah kita sudah mencoba ikut aturan. aturan dan itu harusnya makanya saya bilang nggak fair dan kecewa terus terang. Nah, bagus ya. Ya. That's really good. That's really good. But sometimes kita itu akan mengalami itu. Kita mengikuti aturan, but for some reason kita tuh tidak akhirnya beruntung. Jadi ada ketidakberuntungan entah karena apa ya toh. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan teman-teman yang lain. Duduklah ya toh. Ini bagian daripada sekedar permainan simulasi bahwa stres itu bisa muncul dari sesuatu yang kadang kita tidak duga, dari sesuatu yang mungkin justru ketika kita ikut aturan, ya. Sekarang kita masuk di dalam lembar periksa diri, mau nggak kita sekarang tahu kekuatan kita di mana, cara kita gimana untuk mengatasi stres, yang paling dominan bagaimana, lalu bisa kita ganti nggak? Mau nggak? Saya kasih instruksi, dipahami betul. Ini yang diisi hanya kolom yang ini, yang kiri, my answer. Jelas ya? Yang diisi itu, kita akan ada 66 pertanyaan. Kemudian nanti setelah selesai, angka yang ada di sebelah kanan ini harus direfleksikan ke angka 1 sampai 8 sesuai dengan kotak dan row-nya. Jadi misalnya kalau di sini dilihat sama-sama ya. Nomor berapa? Nomor 6 dan 7 itu ada kuning di kolom 1. Di 67. Maka angka yang Anda tulis di 67 nanti disalin kembali di kotak kuningnya. Oke? Jadi hanya akan menuliskan angka Anda jika ada warnanya di sebelah kanan. Jelas? Jawabannya adalah 0, 1, 2, 3. Coba dipahami dulu. 0 itu tidak pernah saya gunakan. 1 itu sesekali saya gunakan. 2 kadang-kadang saya gunakan. 3 selalu atau sering saya gunakan. Nah, sekarang di total per kolom ditulis di bagian total warna biru di atas. Kalau sudah selesai, sekarang pilihlah 3 angka tertinggi. Dilingkari dulu. Kalau misalnya ternyata sama, ya, misalnya 16, 16, 15, ya 16, 16, 15, jadi 3 itu. Tapi kalau 16, 16, 15, 15, berarti 4 itu. Dipegang dulu, nanti kita bahasnya. Oke. Nah kita lihat 4 sumber distres utama itu ada di lingkungan. Kalau Anda lihat sekarang ya, lingkungan, stresor sosial, fisiologikal, dan pikiran. Itu kita bagi menjadi 4 sumber distres utama. Dan yang nomor 1 Anda akan pindah tempat ini. Ya toh? Pindah tempat tinggal pekerjaan. Menuntut kita untuk menyesuaikan diri terus menerus. Stresor sosial, deadline, financial. Tapi saya bisa berani jaminkan. Kalau kalian dipegang sama beasiswa AI, kita mesti kasih tepuk tangan. Mereka nggak pernah telat. Yeah. Selama saya loh ya. Kalau telat itu mungkin karena banjir. Loh apa hubungannya? Kita itu setiap 2 minggu itu muncul angka-angka di tabungan itu ya toh. Senang sekali ya toh. Tapi yang paling bahaya tuh hari pertama setelahnya itu paling bahaya. Karena merasa kaya sekali. Tapi ingat ya, banyak yang perlu ditanggung yang tidak kelihatan. Oke. Kemudian fisiologikal itu juga jaga imunitas badan kita. Kalau kita sakit, mudah sakit, dan di sana sangat karena lingkungan berbeda tadi, beda musim, dingin tapi keringetan. Kok bisa ya? Kita nggak biasa di Indonesia tuh musim panas atau musim hujan. Di sana mesti bawa payung, mesti bawa topi, mesti bawa baju ganti, barangkali dalam 1 hari itu ada bergantian musim. Nanti pre-departure akan diajarin ya. Nah itu kita harus siap juga gitu kan. Badan ini ada yang gak kuat tuh, panas dingin, masuk AC, keluar panas, itu ya angin ya toh. Angin itu juga benar-benar kalian bisa terbawa angin. Jalan itu bisa kebawa ke kiri kanan gitu ya. Kalau pas misalnya musim yang banyak anginnya. Kemudian pikiran, kalau kita takut, curiga, oh, kenapa sih orang itu jadi punya apa udang di balik batu, batu di balik udang ya kan? Itu kita mikir, capek sendiri ya kalau kita mikirin orang lain. Dan di sana kita harus berusaha menjagai privasi.
Itu orang mau pakai baju atasnya warna hijau, bawahnya warna coklat, biarin. Nggak usah bingung, itu kok nggak matching ya? Ya, mind your own business, oke? Kita lihat sekarang stres itu kalau gitu apa sih? Dari tadi belum ngomong stres nih. Stres itu netral. Kalau Anda bilang, kamu kelihatan stres, kelihatannya negatif kan? Tapi ini masalah kesalahan umum, kesalahan awam. Mari kita lihat, stres itu sebetulnya respon terhadap suatu masalah. Jadi saya bilangin, ayo besok tes. Ada yang bilang, aduh, oh oke, ya toh? Berarti sudah mendekat keberangkatan kalau udah tes, ya kan gitu kan? Nah kalau kamu mengubah mindset dari yang negatif menjadi positif, that is what we see it as a good coping strategy. Nah kita lihat sekarang di sini, stres dalam menghadapi masalah, kalau negatif itu disebut distress. Contohnya gini, besok tes, sakit perut, ya toh? Sakit perut, habis gitu sakit mah, ya kan? Lalu gak bisa tidur, jantungnya berdegup-degup terus, seharian itu mau ujian ini. Matanya bisa berkunang-kunang, bisa pusing, bisa gak pengen makan, ya. Itu namanya distress. Distress yang di dalam bahasa awam kita sebut sebagai stres. Itu sebetulnya namanya distress. Nama akademisnya ceritanya ya. Tapi kalau misalnya besok ini tes gitu ya. Wah, siapa yang ngetes? Oh, Mr. Tom. Mr. Tom ini, waduh, dia sih baik hati dia ini, misalnya gitu ya. Oh, aku seneng deh, misalnya kayak gitu ya toh. Atau, oh that means I'm not very far from my pre-departure, gitu kan. Wah, udah semakin jelas nih. Toh aku sudah latihan segini banyaknya, bentar lagi udah terakhir gitu ya. Jadi kita melihat penderitaan ini akan segera berakhir gitu kan. Berarti happy gitu kan. Nah, coba kalau kita lihat, kamu menang beasiswa, seneng nggak? Menerima email itu seneng? Seneng? Seneng banget. Ada yang stres nggak waktu nerima? Nggak banyak. Itu berarti something itu sebetulnya stressful. Karena di situ ditulis Anda harus mengikuti pelatihan berapa lama? 4,5 bulan. Ya toh berarti harus cuti pekerjaan, harus ngurus ini. Waduh ini dekanku susah, ini segala macam gitu kan. Kan kita merasa seperti itu. Tapi kalau dia bilang, anyway I will do it because I have a bigger dream. Kan gitu kan. It means stress itu menjadi yang namanya eustress. Oke. Eustress itu adalah bagaimana masalah yang kita hadapi itu kita sikapi dengan motivasi yang besar, semangat, menggebu-gebu, harapan, ya toh, hope yang tinggi, kemudian kita punya ekspektasi yang positif. Wow, aku dapat kesempatan, ya toh? Orang lain tidak, aku dapat kesempatan. That is eustress. Nah, masalahnya kalau kantong kosong, ya toh, gimana caranya distress dijadikan eustress? 99% orang itu akan distress dengan tidak punya uang sama sekali. Ya toh? Tapi Bu Josephine bilang, gimana caranya mengganti yang distress menjadi eustress? Pakailah coping yang dominan. Apakah stres tersebut adalah stres yang paling membuat Anda itu harus memikirkan cara menyelesaikan? Itu adalah lihat dari 3 respon. Apakah stres itu menimbulkan respon fisiologis? Kalau sampai menimbulkan respon fisiologis, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, atau makan berlebihan, atau tidur berlebihan. Termasuk itu tegang, sini, leher nih, ya toh? Sakit belakang sini, nggak diapa-apain, maunya pijet terus gitu ya. Jadi coba dilihat itu, dana untuk pijet, refleksi segala macam itu meningkat apa enggak ya toh? Kalau meningkat, atau lagi pemakaian koyo dan tolak angin gitu. Itu berapa ya? Nah itu berarti ada unsur respon fisiologis, badanmu merespon terhadap stres. Ya, kemudian respon perilaku. Jadi perilaku Anda menunjukkan bahwa aku ini lagi enggak dalam situasi yang baik gitu. Ya, saya menghindar. Atau daripada ketemu sama dia sama sekali, udah saya enggak datang ke kampus aja deh hari ini. Tutup pintu, tulis do not disturb ya. Di hotel, ya kan?
Kemudian respon kognitif adalah sesuatu yang kita omong ke diri kita sendiri dan itu menjadi yang kita ungkapkan sebagai bentuk pemikiran. Contohnya, aku pasti nggak bisa nih. Waduh, kayak gini aku nyerah deh. Udah 3 kali nih, beasiswa nggak berhasil, kali ini berhasil, gitu. Jika Anda punya teman, dan Anda melihat kalau ini tidak terjadi pada Anda, that's good, very good. But, kalau Anda lihat teman Anda, kok bolak-balik keringetan sementara yang lain itu, ya toh, kedinginan, tuh dia keringetan ya, sampai kelihatan gitu, ya. What happened to you? Tanya. Something might happen. Kemudian respon kognitif, ditanya, suka, ayo kita pergi ke sana. No, I don't want to go. You go. Ya toh. Let's go there, let's eat there. Nah, I'm not hungry. I'm not hungry. Tapi kelihatannya hungry gitu kan ya. Kamu kan melihat mixed message gitu, gitu. Ada orang kan mencoba untuk menutupi tapi kelihatan, gitu. Then you have to think this is not right, oke? Jadi tolonglah teman-temanmu kalau misalnya ada yang demikian. Jadi kita lihat, kalau respon terhadap situasi itu positif, kita menjadikan stres itu adalah sahabat. Kalau kita hidup tanpa stres, it means you are boring. Harus ada stresnya, tiba-tiba motor mogok. Kalau ada motor mogok kan bisa nok-nok tetangga sebelah, cantik pula ya toh, anterin dong kita pergi bareng, kan lumayan ya toh, berarti hikmah dari motor mogok ya kan. Stres sebagai tempat belajar pengalaman hidup, hidup menjadi lebih kaya. Biasanya kalau stres kita menganggap stres itu sebagai eustress, sikap kita akan positif seperti ini. Tapi kalau stres itu kita anggap sebagai negatif, akan terjadi seperti ini. Ya, kita merasa aku mestinya bisa, kenapa aku nggak bisa? Dan kita jadi marah sama diri kita sendiri. Kok kita nggak bisa sih? Orang lain kok bisa sih? Gitu ya. Padahal yang paling baik adalah kita admit, kita akuin. This time aku mungkin nggak bisa. I need someone, ya, to help me. Simptom-simptom stres coba bisa dicatat tuh, ya toh. Kalau sudah mulai nggak bisa konsentrasi, mulai ada headache, merasa lebih cemas daripada biasanya. Nanti begini, nanti begitu. Kalau nggak begini, bisa-bisa seperti itu, ya. Those in your mind. Stomach problem, ya. Kalau di sana mereka akan ngomongnya you have tummy problem, ya, tummy. Fatigue, kemudian skin irritation itu kalau gatal-gatal itu sering tuh. Allergic, yang biasanya mukanya mulus lalu tiba-tiba berjerawat gitu kan. Itu bisa juga gitu ya. Jangan cuma berjerawat bilang lagi jatuh cinta ya. Belum tentu gitu ya. Menghindar cinta mungkin ya toh. Ada dikejar-kejar tapi dia nggak mau. Nah, ini keluar juga itu ya. Kemudian muscle tension itu sering sekali. Kram di kaki juga atau di pundak. Teeth grinding apa? Krok 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 kalau tidur tuh. Ini ngapain sih? Kamu marah apa enggak sih? Ya toh. Kalau di Australia itu ada kalau teeth grinding itu dikasih bantalannya itu loh supaya dia tidak ya kayak tinju itu loh, kayak petinju. Kemudian apati. Apati itu tadi yang saya katakan bahwa diajakin kemana ke sini tuh nggak mau. Ya toh, suka gini nggak? That's okay. I'm not really interested. That's leave me alone. Ya toh? Seperti itu ya. Baik. Pada tubuh kita lihat kalau itu tidak ditangani dengan baik, dia lama-lama akan mempengaruhi beneran. Kalau tadinya tuh cuma takut, maka dia sakit mah, maka dia sering ke toilet karena rasa takut. Tetapi kalau itu terus-menerus, itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang lebih parah. Ya, kita harus mengukur kemampuan kita. Nah, ini kita lihat. Stres itu kalau Anda bayangkan, itu anggaplah seperti traffic light. Merah, kuning, hijau. Ya. Kalau hijau itu berarti kondisi kita masih dalam keadaan sangat baik. Bukan berarti kalau Anda di hijau itu Anda tidak punya masalah. Punya masalah tapi cara menanganinya asik. Biasanya tahun-tahun pertama masih oke. Ya, bulan-bulan pertama masih oke dan Anda masih memaklumi diri sendiri. Alah, aku kan baru datang, belum kenal, ya kan? Orang-orang lain juga begitu. Ini rada aneh, ya toh. Ini agak aneh orang ini. Tapi biarinlah, bulan depan sudah agak hilang anehnya. Lah kok tambah aneh, ya toh, misalnya seperti itu. Ya, nah itu kalau dia sudah di kuning, ya berarti levelnya itu sudah naik. Cemasnya dia sudah naik biasanya ya. Ini kalau kita lihat dari sisi kecemasan,
sampai menjadi panik. Panik itu adalah diagnosa. Ya. Jangan kita ngomong sama dokter, dokter gitu ya, my friend has a panic attack. Dokternya langsung bilang, then why you are here? Karena enggak perlu didiagnosa, kau sudah mendiagnosa ini sendiri kok. Karena panic attack itu diagnosa. Tapi kita ngomong panik orang ini, kelihatannya panik. Ya, panik yang kita omongkan sehari-hari itu bukan panik diagnosa. Tapi kalau yang namanya panik yang ini itu panik diagnosa. Karena kalau panik itu ciri-cirinya ya, dia itu merasa nih sakit nih, dadanya sakit. Sakit ya dadaku. Dia napas lagi. Ini bener loh, gangguan paru-paru nih. Aduh lagi, lulu, kok pusing juga ya belakangku. Ya, wah ini batang otak ini. Kalau batang otak itu kalau mati kolesterol, ya, betul kamu, ya? Kolesterol nih naik nih kolesterolku. Wah besok mesti cek darah ya kan? Dia langsung mesti cek darah nih, darah kolesterol. Buka internet, ya toh? Makin panik. Kemungkinan brain tumor. Astaga, hidupku tinggal berapa lama nih, ya toh? Begitu Anda masuk ke brain tumor itu ya, dying, tinggal segala macam, tiba-tiba keluar promosi iklan, Anda ingin bikin wasiat. Loh, ini serius loh, saya nggak bohong, ya. Dan orang yang kalau kena serangan panik, they will believe that they will die soon. Ya, itu. Kuncinya di sana, bahwa dia merasa aku tidak akan ada gunanya menyelesaikan ini semua. Aku baru memulai PhD, baru 3 bulan pertama. Kalau brain tumor maka hidupku tinggal 6 bulan. Why am I doing something like this? Ya tak? Tiba-tiba mundur nggak karu-karuan itu kalau serangan panik lalu merasa sakit semua dan punya alasan untuk pulang karena dia percaya sendiri sama pikirannya bahwa dia brain tumor. Jelas ya? Teman-teman ini nggak cuma sedikit, beberapa pelajar punya kena permasalahan seperti ini karena dia menggabungkan semua, ya gejala itu digabungkan, kemudian dianalisa sendiri, sampai menimbulkan panik-panik sendiri. Jelas ya? Ini tanda-tanda awal distress mental. Kalau Anda lihat dari sisi organisasi, artinya itu dari sisi AAI sekarang, kita melihat nih, si A, si B yang lagi di universitas ini, pekerjaannya kok nggak selesai, ya toh? Kita minta dokumen ini aja nggak dikirim-kirim, gitu ya? Kita minta hasil ini nggak dikirim-kirim, ditanya dikirimin email, Anda nggak bales. SCO mulai hubungin ini anak ini kenapa ditanya, ya itu akan kelihatan di orang lain. Dari level organisasi kita melihat kerjasama, kolaborasi, tim rendah, sering absen, maaf saya tidak bisa datang karena saya sedang tidak enak badan, maaf saya ini, ya kita melihat. Tapi bukan berarti teman-teman kalau Anda betul-betul merasakan seperti itu, karena sudah ikut seminar ini supaya tidak dilihat stres, lalu datang memaksakan diri walaupun sakit. Itu tidak loh ya. Paham ya? Jadi artinya itu tanda-tanda yang dilihat oleh orang luar. Tetapi ketika Anda melihat itu pada diri sendiri, cari bantuan, itu poinnya. Baik, kemudian perubahan mood yang biasanya sabar. Ngamuk kalau marahnya kayak gitu jelek banget lagi itu. Udah marah, sumpah serapah, keluar semua. Ternyata bisa juga dia punya perbendaharaan kata-kata yang cukup bagus nih. Kata-kata sumpah serapahnya. Gitu. Apalagi kalau pada waktu lapar. Oke, lalu bedanya stres sama burnout, pernah dengar nggak? Burnout itu sampai sudah nggak berdaya. Kalau kita ngomong stres di sini artinya apa? Distress ya. Ini artinya distress. Saya tidak akan membuat Anda nyuruh orang lain memakai kata distress. Ya toh? Dan berantem sama mereka bilang, Bu Josephine bilang kalau ngomong stres itu salah. Stres itu netral, ya toh? Jadi sekarang harus pakai distress. Lalu Anda berantem sama suami, sama istri, sama yang lain-lain hanya karena masalah itu. Don't waste your energy, ya toh? Terima saja, ya sudah stres itu equal distress di sini, gitu ya, sudah. Jadi kalau distress itu kalau kita lihat dia over engagement, reaktif, gitu ya. Tapi kalau dia sudah sampai burnout itu sudah disengagement, sudah enggak mau sama sekali. Pokoknya anggapnya gini, kayak naik tangga, baru mulai naik tangga tuh stres, capek, sampai naik di atas happy, udah selesai tuh. Waduh, ini turun lagi. Stres lagi toh.
Nah, kalau burnout itu naik tangga turun, naik tangga turun, naik tangga turun sampai detik terakhir dia ada di atas. Daripada saya turun, mendingan saya menjatuhkan diri. Nah itu, jadi kalau burnout terus-menerus, gejalanya itu bisa ke arah suicide, ideation. Ngapain aku kayak gini, capek sekali hidupku, ya tau apa yang aku capek, habis sampai sini nanti kan aku turun lagi, gitu loh, ngerti ya? Jadi it's something that kalau udah burnout ya, ini tanda-tanda burnout, lelah berkepanjangan, marah, mengkritik diri sendiri, itu ya, sinis. Nah kalau sinis itu sering tuh. Lelah berkepanjangan, marah kepada mereka yang meminta pada Anda, itu gejala-gejala burnout. Sinis, negatif, tersinggung, apa-apa merasa diserang. Mudah meledak bahkan pada hal sepele, berat badan naik turun, atau sulit tidur, sesak nafas, ini ada semua ya. Nah kita lihat akibat jangka pendeknya kalau stres dan burnout itu ya. Tapi teman-teman, kalau secara saintifik, sakit mah itu sebetulnya bakteri. Coba kamu baca deh, nggak ada yang namanya sakit mah itu. Tapi ada unsur bahwa dia lebih banyak muncul faktor risiko ketika kita berada pada kondisi yang imunitasnya turun gitu loh sebetulnya ya. Kemudian akibat jangka panjang mengerikan ya kan, kalau sampai stres menyebabkan ini rugi ya toh, ngapain kita stres, kita bisa kurangi. Salah satu aspek relaksasi yang kita gampang itu sebelumnya itu adalah ini. Biasanya kalau kita mulai relaksasi itu paling enak itu sepatunya itu dilepas. Ya, supaya kita bersentuhan dengan tanah. Ini anggaplah tanah tapi bersentuhan dengan karpet ya. Coba. Tahan. 4, 3, 2, 1. Buang dari mulut. Buang sampai habis. Ambil lagi. Tahan. 3, 2, 1. Buang. Kalau Anda mau marah, lakukan ini 3-5 kali dulu baru marah. Sehingga marahnya ditoto. Atau ditoto. Jadi marahnya itu benar dan elegan. Jadi marahnya tuh kayak queen. This is one of ya, untuk menurunkan rasa marah, menurunkan lelah. Itu 10 kali kalau bisa, 3 kali sampai 5 kali itu kalau sehari-hari. Jadi kalau lagi marah 10 kali, tapi kalau lagi ya capek aja ambil nafas dalam 3-5 kali. Oke? Jelas ya? Gampang nih, blowing away tension. It's just blow it away. Oke? Lalu yang ini, latihan eye movement ya. Kita setiap hari, saya jalan sini, matanya kan ke sini kan. Saya jalan tengah, matanya ke tengah kan. Saya ke sini, matanya ke kiri. Betul? Ngikutin terus, bayangin dari tadi saya jalan kiri. Saya menimbulkan stres nih sebetulnya tanpa Anda sadar. Tapi Anda berbahagia karena Anda merasa saya masih bisa melihat. Oke, sekarang coba kita tutup mata. Tutup mata, tapi gerakkan kiri, tengah, kanan, tengah. Kiri, tengah, kanan, tengah. Kiri, tengah, kanan, tengah. Kiri, tengah, kanan, tengah. Itu lakukan terus berapa saat sesuai dengan ritmenya. Ya. Jelas ya, itu yang disebut sebagai latihan eye movement, pelan-pelan. But kalau Anda merasa gini, itu malah ingat hal-hal yang tidak nyaman, karena itu sangat mungkin. Di dalam eye movement, Anda membawa masalah-masa lalu datang flashback. Ya, tapi kalau Anda bisa menahan itu dengan baik, itu menjadi tenang. Ya, jelas ya? Oke, kalau nggak cocok yang ini, blowing aja. Baik, sekarang barulah kita lihat skor Anda masing-masing ya. Siapakah yang konfrontatif berarti satu? Satu, yang dominan satu. Nggak ada yang berani nih, bayangin nih, kita padahal butuhkan itu. Orang konfront. Nomor 1, nggak ada konfront? Oke, nomor 1 yang kita sebut sebagai orang konfrontatif, dibaca. Coba Mbak dibaca Mbak. Dalam menyesuaikan diri dan menangani distres sehubungan dengan permasalahan, individu menggunakan cara yang agresif dan berani mengambil resiko. Pada saat-saat tertentu Anda butuh jadi orang konfront. Ya. 8 tipe ini semua punya
Anda punya 8, saya punya 8, semua kita punya 8-8-nya. Cuma kita tidak pernah melatih semuanya, ya. Padahal kita perlu melatih semuanya untuk dipakai pada saat yang tepat. Kita sering memakai hanya yang dominan saja. Siapa yang escape avoidance? Yang nomor berapa? 6. Escape avoidance paling tinggi siapa? It's okay. Escape avoidance paling tinggi. Itu ingin selalu situasi itu yakin baru dia akan konfront. Kalau sesuatu tidak yakin, dia lebih baik menghindar dan membiarkan orang lain. Nah sekarang escape avoidance sangat bagus pada situasi krisis yang tidak perlu. Jadi contoh, di depan ada demo besar, orang marah-marah segala macam, kamu pas lewat di daerah situ, kamu enggak tahu ada apa-apa. Lah kamu pikir, lah lebih baik saya ambil jalan lain, ini orang escape avoidance akan cocok pada situasi yang seperti ini. Orang konfront pada situasi seperti ini berbahaya kalau dia melakukan konfrontasi yang dia tidak tahu apa-apa, ya. So you need to use your coping strategy at the right time and the right place. Ya, oke. Jadi itu. Kemudian yang teknik kedua, siapa yang tinggi di distancing? Di teknik kedua? Nggak ada? Teknik ketiga, oke, boleh dibaca self controlnya. Menunjukkan bahwa individu berusaha untuk menguasai dan mengendalikan diri khususnya dalam perasaan dan tindakan. Ya. Jadi dia akan tahan, dia akan coba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dulu sebelum minta tolong orang lain. Dan kalau misalnya ada sebuah kesalahan, Anda tidak akan menuding orang lain. That's me, I did it. Benar? Ya, itu dia akan susah sekali kalau ketemu sama orang escape avoidance. Mau bikin tugas bareng nih ceritanya, ya toh, kamu akan ini kerjakan, ini kita sama-sama jadwal mesti segini. Lalu ada orang yang pakai escape avoidance, tenang aja lah, nanti aja lah, nggak sekarang, ayo kita jalan pergi dulu. Nomor berapa sekarang? 4. Seeking social support. Siapa yang nomor 1 seeking social support? Angkat tangan. 4 enggak ada seeking social support, tapi itu pasti mungkin ada di nomor 2 dan nomor 3. Ya, oke. Itu artinya hampir semua dari kelompok ini itu menganggap bahwa kalau terjadi sesuatu locus of controlnya internal. Artinya saya berusaha menyelesaikan semua sendiri dulu sebelum minta tolong sama orang lain. Ya kan? Kenapa? Dasarnya adalah Anda percaya sama diri Anda sendiri, which is good at one stage, tapi bisa sangat melelahkan. Kalau Anda tidak terbiasa mendelegasikan tugas. Seeking social support bukan berarti Anda tidak mampu. Ya, tapi kadangkala seeking social support itu adalah salah satu cara untuk membuat kita menjadi lebih sehat. Kalau Anda baru pulang dari kampus, itu bisa misalnya yang PhD nih, kalau riset-riset terakhir ngumpulin data, bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi pulang, jam 6 Anda harus nyetirin anak untuk ke sekolah, that is risky. Lebih baik Anda minta tolong tetangga untuk nganterin anak saya sekolah, nanti saya yang jemput, kan gitu ya. Jadi artinya itu seeking social support akan bagus kalau berada di nomor 2 atau nomor 3. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Siapa yang 1, 2, 3-nya tidak termasuk seeking social support? Angkat tangan. Dan hati-hati Anda akan punya resiko besar untuk stres. Oke, kita lihat yang nomor accepting responsibility dulu, nomor 5 ya. Ini biasanya anak pertama atau kepala keluarga atau yang punya jabatan, itu kadang-kadang dia memakai di accepting responsibility paling tinggi atau punya kewajiban yang besar, ada nggak? Oke, nah pada accepting responsibility kita itu menganggap bertanggung jawab atas permasalahan yang ada dihadapi. Jadi kalau misalnya berantakan, it's because of me. Dan itu seringkali akan menjadi berat. Makanya orang accepting responsibility biasanya diikuti dengan planful problem solving. Karena dia nggak mau terima sesuatu kalau dia nggak ikut di dalam perencanaan. Kalau dia sudah merencanakan lalu nggak jalan, then I will be responsible, gitu. Ya, itu biasanya connect dia, ya. Nah, orang yang planful problem solving ketemu sama escape avoidance,
mereka akan bukan stres, mereka akan tidak konflik. Justru accepting responsibility sama escape avoidance itu teman baik. Kenapa? Karena yang escape biar ya kowe lo tanggung jawab gak apa-apa, wis kamu aja ya lah. Seneng aku ya toh. Seneng ya toh. Kita mau makan di mana? Yang accepting responsibility pasti planful problem solving kan ya. Dia akan bilang, "Oke, kita makan di sini aja." Begitu makan di sana bayarnya mahal. Ini dia responsibility. Ya sudah tak bayarin. Iya, bayar. No. Ya toh? Itu teman baik. Escape avoidance sama accepting responsibility itu terkadang jadi teman baik mereka. Ya. Next, planful problem solving ini pasti banyak karena Anda scholars, ya. Nomor 1, planful problem solving siapa? Oke. Diikuti oleh positive theory appraisal. Oke. Ini adalah contoh di mana negara kita itu terdiri dari orang-orang kebanyakan dari kita itu yang percaya akan campur tangan yang maha kuasa. Ya, maka kita akan masukkan Tuhan itu ikut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Kita sebetulnya mengandalkan ada yang lebih kuasa dibanding kita dan kita percaya sebetulnya dengan cara begitu kita percaya bahwa ada sesuatu yang di dalam diri kita tidak akan sanggup melakukan. Ya kan? Kepercayaan itu sebetulnya sangat baik. Makanya saya selalu bilang kalau di dalam seminar-seminar itu ya saya bilang relasi horizontal itu penting, relasi vertikal juga penting. Oke, jadi di positive reappraisal melihat dari segi positif. It's good to always see it from a positive angle. Nah, coping dominan kita, apakah kita sudah memakai coping dominan sesuai dengan apa yang kita lakukan? Kita sekarang bikin kelompok, ya. Kelompoknya tidak harus sesuai dengan coping. Kemudian tugasnya adalah Anda ambil kertas orange dan kertas hijau masing-masing. Kita belajar bersama, semoga apa yang kita baca dan kita lihat dari permasalahan teman-teman kita ada namanya tuh ya. Yang jadi fokus adalah coping strateginya. Jadi kalian hanya akan mengupas pada kertas hijau dan oranye. Lalu lihat kertas orange-nya tuh dulu mengalami permasalahan terberat ini. Kamu pakai caranya sama, bener enggak nih? Apa kamu pakai enggak cara itu? Atau cara itu adalah cara menghadapi stres, tapi bukan ketika mengalami permasalahan terberat. Sudah lebih ngerti tentang coping ya, jenis-jenis coping sudah ya, sudah melihat bahwa bagaimana coping kita dulu kurang benar ya. Saya teruskan sedikit, ada 2 juta orang Australia yang terdeteksi anxiety. 1 dari 3 di antara adalah perempuan. Jadi perempuan lebih cemas dibandingkan laki-laki. Rasanya cocok ya, orang Indonesia juga begitu ya. Mari kita lihat yang depresi. Yang depresi 1 dari 6 itu perempuan, sementara pada laki-laki 1 dari 8. Berarti perempuan lebih mudah anxious dan lebih mudah depres. Dua-dua ya. Jadi kok bisa? Karena mereka juga ke dokter. Perempuan lebih ke dokter sehingga terdiagnosa. Laki-laki tidak ke dokter sehingga tidak terdiagnosa. Maka nilainya sedikit. Buktinya sekarang, pada di tengah-tengah, dari 8 Australian yang melakukan suicide, 6 diantaranya laki-laki, bukan perempuan. Jadi banyak laki-laki tidak terdeteksi mengalami anxiety atau ini karena mereka punya stigma laki-laki harus kuat. Tetapi ketika mereka tidak kuat lagi, they will do what their plan. Ngerti ya? Yang kurang baik itu ya. Jadi Anda punya teman-teman yang harus Anda perhatikan juga selain diri sendiri. Ya, dan itu akan membantu mereka. Kerugian akibat distres, tubuh melemah imunitasnya, resiko yang lain-lain ini cukup banyak. Ya. Kemudian kalau kita sakit, lambat sembuhnya, biar udah diminumin obat, tapi kalau kita dalam keadaan stres, itu akan sulit untuk sembuh. Otomatis terbalik ya, keuntungannya menjadi imunitas tubuh meningkat kalau kita melakukan manajemen stres. Kita manage stres kita, distres harus dijadikan eustress. Kalau eustress jadi distres, gimana? Tambah parah, ya kan? Semua orang happy kalau diterima beasiswa, dia stres karena diterima beasiswa. Ini produktivitas meningkat segala macam kalau kita nggak di-stres ya. Oke. Nah ini contoh-contoh gangguan-gangguan jiwa
kalau distressnya tidak di-manage. Bisa panik, chronic fatigue, depresi, obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu, obsesif itu ada di pikiran. Jadi dia berpikir tentang sesuatu itu harus seperti ini, harus. Dan itu tidak bisa berhenti dari kepalanya kalau belum melakukan. Itu makanya obsesif kompulsif. Kompulsif itu lakukan. Jadi contohnya misalnya kalau cuci tangan tuh ya, bersih nggak ya? Ah masa belum bersih, cuci tangan 1 kali ya. OCD itu obsessive compulsive disorder, OCD. Ya. Nah itu chronic fatigue itu adalah lelah terus, udah dikasih makan, udah disuruh tidur, bangun tidur, lelah terus. Tapi harus diingat bahwa itu nanti akan ada misalnya diikuti dengan nyeri-nyeri yang lain ya. Depresi jangan sekedar ngomong, kamu kayaknya lagi depresi ya kamu, kenapa? Itu again sama seperti panik, itu adalah diagnosa. Jadi kalau ngomong depresi atau kamu kok main HP terus kayak autis aja gitu ya. Itu jangan sampai dikatakan seperti itu, karena Anda bisa disu di sana. Karena why you diagnosing me, are you a doctor? Gitu ya. Hati-hati juga ya. Karena depresi itu ada ciri-cirinya, dia harus tidurnya kurang atau tidur terus. Makannya kurang atau makan terus. Berat badannya turun atau naik sekali. Itu contohnya. Kemudian tidak mau bergabung dengan orang lain, mengurung diri, kemudian tidak bisa bersosialisasi karena kondisinya, ya. Jadi dia merasa tidak sanggup untuk berhadapan dengan orang lain. Nah, ciri-ciri ini itu harus berlangsung terus-menerus selama minimum 6 minggu. Kalau dia baru 1 minggu, lalu kita bilang kamu kok depresi, itu enggak bisa. Kalau dia sudah, tapi kalau kita lihat dia sudah berjalan hampir 6 minggu, kita harus sarankan pergi ke dokter. Nah, deteksi dini itu akan mencegah gangguan-gangguan yang tadi. Tentu saja semakin kita dini mencegahnya akan semakin baik. Untuk memanage stres kita harus balance semua ini ya. Mau kita pakai exercise, mau pakai meditasi, mau kita connect dengan teman kita sendiri, jangan mengurung diri. Kemudian balancing, have fun first juga ya. Nah, salah satu cara untuk membuat kita tahu kita balance atau enggak, kadang-kadang kita punya diary ya, agenda itu ya. Tapi jarang-jarang sekarang sudah pakai agenda ya. Zaman jadul gitu kayak pakai agenda kelihatan usianya berapa gitu ya. Sekarang pakai apa? HP, handphone kita masukkan jadwal. Oke. Kalau seperti itu, sebelum waktu jadwalnya kosong, ini kesempatan baik untuk punya me time. Kalau jadwalnya masih kosong nih, gitu, masukin dulu. Oke, saya mau nonton, saya mau mancing, saya mau crabbing, gitu. Lakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan yang nggak pernah dilakukan di Indonesia. Kalau kita belum memberikan reward pada diri kita, karena menunggu ujian harus selesai dulu, ini dulu, enggak selesai, enggak ada rewardnya. Lalu kita akan bilang, kita enggak punya waktu. Waktunya habis terus untuk ngurusin yang lain. Melawan distres, nutrisi, jangan lupa makannya tetap bergizi. Ya, makanan di sana itu bergizi semua, tapi kadang-kadang mereka bilang gini, nek gak ketemu nasi, enggak kenyang. Gitu. Padahal nasi itu $17 tuh dapatnya 5 kilo cuma. Kalau bawa 5 orang yang makan nasi semua di dalam keluarga dan nasinya banyak banget gitu bergunung-gunung gitu dalam satu piring. Kalau setiap kali makan termasuk makan pagi, ya toh? Ya siap-siap saja. Tanam beras, ya toh? Tanam padi. Enggak, tapi maksudnya itu hati-hati karena mahal ya. Kalau beras, lebih baik kita juga harus bisa mulai makan staple food yang lain, misalnya kentang, pasta, harus diganti-ganti gitu. Karena kalau enggak, berat itu. Oke, cari bantuan sedini mungkin. Latihan relaksasi, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melawan distres. Oke, cari bantuan, 1 kontak SEO. Itu nomor 1 ya, kita harus berbicara dengan seseorang. Try to be open to your supervisor, tell him. Kalau dibilangin, I will see you again in 1 week. Ya dah? Right. Tanya sama dia persis, namanya 1 week itu apa? Some supervisor mikir 1 week is 5 days. 5 working days. Ya dah? Beruntunglah kalau terjadi long weekend, which is hari Seninnya juga libur. Jadi dia nggak hitung
gitu ya. Tapi 1 week-nya harus kapan? Oke, tanya 5 days, 7 days, 6 days. Lebih baik tanya 1 week from now, which is tanggal ini, Prof. Yes, okay. I will email you what we've discussed. Jadi setiap kali ketemu, minute of meeting-nya kirim, minute of meeting kirim, ya. Itu terjadi pada saya. Setiap kali saya melakukan itu, dia merasa senang. Oke, you say it's good, paragraf 1, saya kirim ke dia, dia balikin, yes, true, Josephine, tanda tangan. Kalau memang dibutuhkan, cuti sementara. Jangan takut untuk cuti kalau terpaksa. But you have to tell, jangan sampai last minute, hari ini mesti submit, lalu karena nggak bisa submit, bilang saya cuti aja, nggak bisa. Kemudian self-help, catatlah itu beyondblue.org.au. Itu tempat di mana Anda bisa ngecek your own condition. Beyondblue.org.au, kemudian itu bisa diberikan arahan kalau Anda merasa seperti ini, this is what you have to do. Buka lagi nih, self-help. You have to do that for yourself. Change your mindset. Kalau kita menganggap stres itu adalah threat, ya, ancaman, stres itu adalah ini segala macam, kita akan memakai coping strategi yang tidak tepat. Kalau kita menganggap profesor yang coret semua nih, merah semua bilang, profesor ini tidak senang sama saya, kamu akan bikin sesuatu yang menyenangkan dia nggak? Nggak akan. Emangnya mati gue kalau misalnya dia bukan supervisor, ganti aja gitu kan. Yang muncul apa? Marah, betul kan? Yang muncul adalah kita tidak terima. Nah kalau itu berarti kita memakai mindset yang warna merah ini. Tapi kalau kita bilang mindset, ya ampun profesor ini malam-malam lo ngirim ini ada coret-coret. Berarti dia itu overtime nih ngeliatin tulisan saya yang amburadul ini. Ya kan? Bayangkan penderitaan dia. Ya kan? Penderitaan si supervisor untuk membaca sesuatu yang dia tidak mengerti. Betul kan? Karena kita nulisnya ngaco. Mau nulis I want to eat, tulisannya I want to be eaten. Dia bilang, kenapa ya orang ini ya? Something wrong nih, benar kan? Nggak ngerti dia, kenapa kok nulis salah ini ya toh? Jadi terpaksa dia memperbaiki, nyoret segala nyoret. Nyoret itu butuh energi. Dia buang tinta merah ya kan, mungkin satu tinta, satu bolpen harganya berapa, dia pakai untuk kita separuhnya untuk kita ya toh. Dan it means dia sudah keluar waktu. Kalau kita melihat bahwa yang dia coret itu adalah sesuatu di mana dia membawa hatinya di sana, ya kan? Dia mau kita sukses. Kalau dia nggak sukses, nggak dicoretin apa-apa, itu it means bisa aja dia nggak baca. Tapi biasanya kalau profesor sudah menyerahkan kepada kita, itu berarti dia harusnya sudah membaca. They have their own ethics. Karena dia tahu dia bisa disu. Fixed mindset yang kayak I give up easily, failure is always happen to me, tidak akan membuat kita menjadi grow. Tapi kalau kita bilang, one failure is okay compared to those yang sudah 10 failures. And they survive, it means I will survive. Ya toh? Ada satu buku yang namanya Positive Thinking and Negative Thinking. Jadi berpikir positif dan berpikir negatif. Itu karangan Praven namanya, Praveen. Itu sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Bagus banget buku itu. Dan itu saya bawa terus. Bahkan setelah saya PhD pun saya masih sering buka buku itu. Itu ada 30 something software. Yang kita kalau ngomong tuh gini, software kita bawa nih otak kita kemana-mana tuh ternyata ada softwarenya. Software kegagalan kita selalu bilang gitu. Itu sebetulnya mirip seperti coping, tetapi itu software. Dia melihatnya dari sisi itu. It's another way to see how your software is, gitu. Gimana software kita. Jadi contohnya nih, salah satunya gajah itu ya. Di software itu, di cerita itu, gajah itu binatang kuat kan. Tapi begitu kakinya dirantai, dia akan menjadi binatang yang paling lemah. Sampai mati dia nggak akan lari. Padahal kalau dia lari, dia tarik, lepas itu sebetulnya. Tapi pada gajah, disitulah letak kelemahannya. Kalau rantai itu membuat dia tidak berani kemana-mana, unless dia dalam keadaan marah. Ya, jadi kita menunjukkan bahwa kamu jangan seperti gajah gitu ceritanya ini. Tapi kita punya software gajah. Artinya seringkali kalau kamu sudah dimarahin sama istri, istri sudah ngamuk, ya udahlah ikutin aja lah apa katanya. Ya ini sama ya. Kalau Anda tidak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan kecil tapi yang rata. It means kalau kamu nggak bisa punya proyek yang besar banget, ya udah pakai proyek kecil, at least kamu tetap bring people from one destination to the next tanpa susah gitu kan. Daripada programmu jalan raya tapi kerikil semua,
nggak ada yang mau lewat situ juga gitu. Kita tutup dengan relaksasi, teman-teman. Saya ajarkan ini disebut sebagai progressive muscle relaxation. Nah, ini bisa dilakukan buat Anda untuk latihan kira-kira 15 menit. Kita tutup matanya, oke, kita tutup matanya. Sekarang cobalah untuk menggenggam tangan kanan Anda. Genggam sekuat-kuatnya. Rasakan ketegangan di tangan, sangat tidak nyaman. Lepaskan. Sekali lagi lakukan pada tangan kanan. Genggam yang kuat seolah-olah Anda sedang memegang sesuatu yang sangat keras. Kemudian terus tekan, ya lepas. Sekali lagi yang ketiga, genggam keras. Rasakan bahwa tegang itu tidak nyaman. Segera lepaskan. Lakukan pada tangan yang kiri. Genggam yang keras. Kemudian lepaskan. Genggam yang keras. Jaga agar tangan kanan Anda tidak ikut menjadi tegang kembali. Lepaskan. Genggam yang keras. Ya, lepaskan. Mari kita melakukan membengkokkan tangan kanan. Tegangkan bagian bisep. Upayakan tangan Anda tetap lemas, tetap rileks. Lepaskan. Sekali lagi, tegangkan, rasakan tidak nyaman di pundak, tubuh bagian kanan. Lepaskan. Jaga agar tangan kiri Anda tetap dalam keadaan lemas. Sekali lagi tegangkan. Lepaskan. Lakukan pada tangan yang kiri. Tegangkan. Tangan yang kanan hati-hati, jangan ikut tegang. Lemaskan. Tegangkan lagi. Bengkokkan lagi tangan kanan. Lepaskan. Sekali lagi. Bengkokkan keras. Lepaskan. Dongakkan kepala ke belakang. Beri sedikit tekanan pada janggut Anda untuk menopang kepala ke belakang. Nafas diatur agar tetap baik, kemudian kembalikan kepala ke posisi semula. Sekali lagi, dongakkan ke belakang, dorong sedikit, nafas diatur, lepaskan. Dorong sekali lagi, dongakkan kepala, tekan sedikit, kembalikan ke posisi semula. Sekarang tundukkan kepala. Tahan. Kembalikan ke posisi semula. Tundukkan kepala. Tahan. Kembalikan ke posisi semula. Tundukkan kepala. Tahan. Kembali ke posisi semula. Kernyitkan dahi Anda ke atas. Tutup matanya. Rasakan sangat tidak nyaman karena Anda harus menegangkan bagian depan wajah.
Kembalikan. Sekali lagi kernyitkan ke atas. Latih otot dahi Anda. Kembalikan posisi semula. Kembali lagi kernyitkan ke atas. Lepaskan. Sekarang lakukan kernyitkan dahi Anda ke bagian tengah. Seolah-olah Anda sedang berpikir keras. Lepaskan. Sekali lagi, bagian tengah. Lepaskan. Sekali lagi ke bagian tengah. Lepaskan. Gerakkan mata ke kiri, tengah, kanan, tengah, kiri, tengah, kanan, tengah, kiri, tengah, kanan, tengah. Ambil nafas dalam, tahan, lepaskan. Ambil nafas dalam, tahan, lepaskan. Ambil nafas dalam, tahan, lepaskan. Sekarang tegangkan rongga mulut Anda seolah-olah Anda sedang meniup balon yang sangat besar. Rasakan ketidaknyamanan, tahan, lemaskan. Tiup lagi. Tahan, lemaskan. Tiup lagi. Lemaskan. Seolah-olah Anda sedang menggigit benda yang sangat keras. Lidah disentuhkan ke langit-langit atas. Rasakan ketidaknyamanan di dalam rongga mulut ketika Anda menegangkan dan seolah-olah menggigit benda yang sangat keras. Lemaskan. Gigit lagi, karena dia perlu digigit dengan keras. Lemaskan. Gigit lagi. Lemaskan. Gerakkan bahu Anda seolah-olah Anda akan naik ke atas. Gerakkan bahu ke arah atas. Tahan. Lemaskan. Sekali lagi, gerakkan ke atas. Tarik. Lemaskan. Sekali lagi. Tahan. Lemaskan. Isi paru-paru Anda dengan sebanyak mungkin oksigen yang bisa Anda dapat. Mulai. Tahan.
lepaskan. Isi kembali paru-paru Anda. Tahan. Lemaskan. Isi paru-paru Anda lagi. Tahan. Lemaskan. Tarik perut ke arah dalam. Tarik yang kuat. Tahan. Atur pernafasan Anda. Lepaskan. Tarik perut ke arah dalam. Tahan. Lepaskan. Tarik perut ke arah dalam. Tahan. Lepaskan. Sekarang tegangkan bagian paha. Dua-duanya kita coba untuk mengontrol otot paha kita. Lakukan, tegangkan. Lemaskan. Tegangkan. Lemaskan. Tegangkan otot kita paha. Lemaskan. Sekarang otot bagian pantat kita untuk kita tarik ke arah dalam. Seolah-olah Anda sedang menahan sesuatu. Tarik. Lepaskan. Tarik. Tahan, lepaskan. Tarik. Tahan. Lepaskan. Sekarang kita akan menggerakkan betis bagian kanan. Kencangkan betis bagian kanan, sementara betis bagian kiri lemas. Sulit tetapi mungkin. Lepaskan, lemas. Sekali lagi tarik, tegangkan betis bagian kanan. Lepaskan. Tarik betis bagian kanan. Lepaskan. Betis bagian kiri. Tarik. Lemas. Tegangkan betis bagian kiri. Lemaskan. Betis bagian kanan kiri, tegangkan sekali lagi. Lemaskan. Tumit bagian kanan diangkat ke atas. Tumit dan bagian kanan di atas, diangkat ke atas, lepaskan. Angkat kaki bagian atas, tumitnya, lepaskan. Sekali lagi, angkat tumitnya, lepaskan. Bagian kiri kita lakukan sekali lagi yang sama, 1, 3, angkat, lepaskan. Angkat, lepaskan. Angkat, lepaskan. Tutup mata kita, sekali lagi kita akan scanning. Lakukan scanning mulai dari tangan, lengan. Jika ada bagian-bagian yang masih terasa belum rileks, gerakkan, lemaskan.
leher, kepala, wajah, dada, tangan, muka, perut, semua. Pelan-pelan ambil nafas dalam, keluarkan, ambil nafas dalam, keluarkan, ambil nafas dalam, keluarkan. Pelan-pelan kita buka mata kita. Enak ya? Enak ya? Enak ya? Ada yang ngantuk? Ngantuk ya? Oke, baiklah. Itu tadi 15 menit relaksasi yang namanya progressive muscle relaxation ya. Sebetulnya kalau Anda lakukan setiap hari aja sebelum tidur enak banget. Apalagi dikasih musik relaksasi gitu ya. Ini cuma 2 menit. Banyak dari antara kita yang merasa kalau pusing tuh megangnya sini, bener ya? Pusing sini ya. Nah ini titik ini namanya titik akupressure, dan karena kita belajar stress management, dan ini adalah sesuatu yang cukup 2 menit Anda bisa merasa ngantuk. Ya, kita melakukan bareng-bareng, biasanya karena kalau kita stres kita susah tidur. Ya, nah marilah kita lakukan ini sama-sama, 1 dan 4. Ini 1 jempol ya, ini 4. Kalau bisa jangan punya kuku sih sebetulnya. Ya kukunya ada tapi jangan panjang maksudnya. Nggak pakai kuku panjang ya. Yang ditekan itu adalah ujung alis. Di ujung alis ini enak sekali 2 titik ini. Jari ketiga itu ada di tengahnya gini. Kerasa nggak ada seperti aliran darahnya tuh ser gitu. Kerasa nggak? Jadi titik ini di bawahnya alis mata, jadi ada semacam lekuan di situ titik itu yang enak ya. Anda rasakan kalau dipegang di situ tuh enak banget gitu. Jempolnya di bagian tengah sini menahan kepala begini. Jempolnya di bagian tengah menahan kepala gini. Ada celah ini ya. Jarinya, jempolnya ditaruh di sana, kemudian tangan 4 jari yang lain itu menahan saja. Tegak kepalanya. Oke. Sekarang pada waktu ini terjadi Anda narik nafasnya yang teratur ya. Bersamaan ya. Nah, sekarang kalau udah lepas, yang sudah merasa lepas, sekarang Anda lihat teman-temannya sendiri. Ada yang merah nggak? Tengahnya. Itu titik akupressure yang mana kalau misalnya kamu lakukan itu berapa menit sebelum ini kamu akan merasa ngantuk sekali, cepat tidur. Ya, oke, teman-teman, kita sudah melakukan banyak ini dan saya berharap Anda punya kemampuan untuk meregulasi diri sendiri, ya. Sebelum Anda juga bisa membantu orang lain, ya. Jangan biarkan semua yang sudah bagus dimulai saat ini itu ruin atau tidak bisa dijalankan dengan baik just because you feel you cannot do it. Ya. Kalau Anda merasa you cannot do it, tell someone. Alright? Dan saya berharap Anda sukses apapun yang Anda lakukan, but remember, are you a star? Yes. Anyone else, are they stars? Yes. Okay? You're not alone. Okay? Kalau Anda bisa bikin diri Anda sendiri stars yang bersinar terang, bantu yang lain juga untuk bisa bersinar terang. Oke, kalau mereka redup, you're not gonna be happy. Ya, jadi kita harus happy because other people also happy. Ya, itu harus kita lakukan bareng-bareng. Baik, dengan ini dari saya selesai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tapi anyway, I wish you all the best. Alright, thank you.